Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Sekitar 70% dari wilayah Indonesia adalah lautan. Dengan wilayah laut yang begitu luas, Indonesia memiliki sumber daya perikanan dan kelautan yang sangat melimpah. Selain itu, keanekaragaman hayati laut Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Dengan sumber daya perikanan yang melimpah, banyak masyarakat Indonesia yang memanfaatkannya dengan berprofesi sebagai nelayan. Kemelimpahan sumber daya perikanan Indonesia dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan negara. Tapi, sayangnya dari sekian banyak orang yang memanfaatkan sumber daya perikanan, masih banyak oknum yang melakukan kegiatan destructive fishing. Destructive fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap atau alat bantu penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan dan kelautan, seperti penggunaan bom, racun, dan masih banyak lagi. Penangkapan ikan menggunakan bom dan racun dapat merusak kelestarian sumber daya perikanan. Penggunaan bom tidak hanya mematikan ikan yang ingin ditangkap, tetapi juga mematikan larva ikan dan juga menghancurkan terumbu karang. Selain itu, penggunaan racun juga dapat mencemari perairan. Apabila kegiatan ini terus dilakukan, maka larva ikan akan mati sebelum tumbuh menjadi dewasa dan terumbu karang yang berperan sebagai habitat ikan pun akan rusak. Matinya larva ikan dan rusaknya habitat ikan menyebabkan ikan tersebut tidak dapat berkembang biak, sehingga populasinya akan terus menurun. Dan apabila kegiatan tersebut terus berlanjut, berbagai jenis ikan dapat mengalami kepunahan. Tentu dapat kita simpulkan bahwa destructive fishing memberikan dampak yang buruk bagi sumber daya kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, hukum pun melarangnya. Salah satu peraturan yang melarang perbuatan destructive fishing adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, atau bisa kita sebut dengan UU Perikanan. Tepatnya pada pasal 9 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. A. Alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan. B. Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu. Dan atau C. Alat penangkapan ikan yang dilarang. Larangan ini dibuat negara sebagai upaya untuk memberikan dukungan kepada masyarakat dalam mencapai cita-cita masyarakat pesisir, dalam hal ini melestarikan laut dan segala isinya. Selanjutnya, pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Perikanan mengatur lebih lanjut dengan mengatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumber daya ikan dan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pencemaran sumber daya ikan adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang, tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, dan atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya. Sedangkan yang dimaksud dengan kerusakan sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang dan atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologis atau daur hidup sumber daya ikan. Karena besarnya dukungan pemerintah kepada masyarakat pesisir yang menangkap ikan secara tradisional dan dengan cara yang baik-baik, maka pemerintah mengeluarkan ancaman sanksi bagi beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab guna mencegah tindakan penangkapan ikan yang merusak laut. Ancaman sanksi tersebut diwujudkan dalam pasal 85 ayat 1 Undang-Undang Perikanan yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah.
Sehingga negara dan hukum di sini senantiasa mendukung dan berterima kasih kepada kawan-kawan nelayan karena sudah turut menjaga kelestarian laut beserta isinya.